أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد zakat fitri terdiri dari dua kalimat. Kalimat zakat dihindarkan dengan zakat itu bermakna yang bersih, yang mensucikan, dan kadang bermakna an-nama wa ziyadah, berkembang dan tambahan. Itu dua makna zakat secara bahasa. Dan zakat secara syar'i, zakat itu ada beberapa macam. Ada zakat wajib dan ada zakat sunnah. Zakat sunnah itu identik dengan nama sedekah. Tapi zakat wajib juga kadang dinamakan sedekah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha. Ambillah dari harta mereka sedekah, itu zakat harta. Karena itu zakat fitri kadang juga dinamakan sedekah fitri. Zakat wajib ada zakat harta dan zakat fitri. Zakat harta yang wajib terbagi tiga menurut pendapat yang paling kuat, dan sebagian menyebutkan terbagi empat. Zakat wajib pada zakat harta yang pertama zakat emas, perak, dan yang senilai dengannya seperti uang. Ini wajib zakatnya dengan dua syarat secara umum. Yang pertama, bulughun nisab, telah sampai nisabnya. Yang kedua, telah berputar 1 tahun. Nisab harta ada emas, perak. Kalau uang dinilai sesuai dengan kadar emas atau kadar perak. Itu syarat yang pertama, sampai nisab. Syarat yang kedua, berputar 1 tahun. Zakat yang kedua yang wajib dari zakat harta adalah zakat pertanian. Ini pada tanaman-tanaman tertentu, bukan pada semua tanaman.
Karena itu jagung tidak ada zakatnya, cengkeh tidak ada zakatnya, coklat tidak ada zakatnya, dan seterusnya pada tanaman tertentu. Syaratnya apabila sampai nisab dikeluarkan setiap kali panen. Wa atu haqqahu yawma hasadi, dan keluarkanlah haknya ketika dipanen dalam surah Al-An'am. Zakat yang ketiga, zakat peternakan, zakat hewan. Nah, maksudnya diistilahkan peternakan sebab yang masuk dalam kategori zakat itu adalah al-mawashi. Baik, zakat peternakan ini wajib dengan dua syarat. Setelah sampai nisab dan berputar 1 tahun. Ini 3 zakat wajib dalam zakat harta menurut pendapat yang paling kuat. Ada memang yang memasukkan yang keempat, yaitu zakat perdagangan, yang dikenal dengan nama uruz tijarah dalam bahasa Arab. Tapi Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil menguatkan bahwa tidak ada dalil yang kuat tentang wajibnya zakat perdagangan. Dan saya condong kepada pendapat ini. Baik, zakat wajib yang kedua adalah zakatul fitr. Zakat fitri, inilah yang kita akan bahas di sini. Adapun dalam zakat harta pembahasan panjang dan butuh beberapa kali pertemuan. Tapi zakat fitri, insyaallah kita bisa uraikan secara ringkas pada kesempatan ini. Jadi zakat fitri terdiri dari 2 kalimat. Zakat telah kita terangkan. Yang kedua, al-fitri. Al-fitri itu artinya berbuka. Ya. Karena itu salah orang-orang yang mengatakan zakat fitrah. Marilah zakat fitri. Kalau fitrah itu identik dengan fitrah, namanya fitrah manusia, fitrah manusia. Sampai ada orang yang salah paham, mengatakan kalau dia keluarkan zakat fitri, artinya dia akan terhapus seluruh dosanya sehingga seakan-akan seperti dilahirkan lagi oleh ibunya. Ada memang hadis seperti itu hadis yang lemah. Ulama menyebutkan bahwa diinginkan dengan zakat fitri adalah berbuka. Fitri yang diinginkan itu berbuka. Sama dengan Idul Fitri, Id berbuka. Hari Raya Id, dia berbuka pada hari itu. Diharamkan berpuasa pada tanggal 1 Syawal, harus berbuka. Dalam zakatul fitr, zakat yang dikeluarkan setelah berbuka. Jadi begitu genap bulan Ramadan, dia sudah masuk tanggal 1 Syawal, sudah berbuka, sudah itu wajib kena zakat fitr. Dari sini nampak apa sebab penamaan zakat fitr itu. Jadi sebabnya dinamakan zakatul fitri karena disyariatkan ketika genapnya bulan Ramadan, di waktu orang-orang berbuka, di waktu orang-orang berbuka. Baik, pembahasan yang kedua, kapan disyariatkan zakat fitri ini? Tidak ada keterangan tegas menunjukkan kapan disyariatkannya. Tapi yang nampak bahwa pensyariatan zakat fitri itu sama dengan waktu disyariatkannya zakat atau disyariatkannya puasa Ramadan. Kapan disyariatkan puasa Ramadan? Tahun 2 Hijriah. Jadi disyariatkan puasa Ramadan sekaligus disyariatkan di dalamnya syariat-syariat yang lain, termasuk diantaranya zakat fitri. Akhirnya begitu yang disebutkan oleh Syekh Ibn Jibrin dalam masalah ini. Baik, berikutnya, apa hikmah dari zakat fitri tersebut? Hikmahnya nampak diterangkan di dalam hadis
Abdullah bin Abbas, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri tuhratan lis-sha'im, sebagai pembersih orang yang berpuasa. Pembersih dari apa? Min al-lagwi war-rafath, dari al-lagwi, perkara yang sia-sia, war-rafath, dan perkara yang tidak bermanfaat. Wa ta'matan lil masakin, dan memberi makan orang yang miskin. Jadi nampak dari sini hikmahnya. Hikmahnya di antara hikmah keluarkannya zakat fitri ini, memberikan ihsan, perbuatan baik kepada fakir miskin. Disyariatkan di akhir bulan Ramadan dikeluarkan zakat fitri tersebut, supaya pada hari yang berbahagia tersebut orang-orang miskin tidak menadahkan tangannya. Mereka ikut bergembira bersama kaum muslimin yang lainnya. Diberikannya zakat fitri kepada mereka, mereka juga punya sesuatu yang beri, mereka bisa makan, mereka bisa bergembira dengannya, sehingga ikut bergembira pada hari tersebut. Iya. Hikmah yang kedua, melatih kaum muslimin berada di atas akhlak yang mulia dan senang memberikan santunan, memberikan bantuan kepada saudaranya sesama muslim. Hikmah yang ketiga, membersihkan orang yang berpuasa dari kekurangan atau kesalahan perkara yang sia-sia tatkala ia berpuasa. Hikmah yang keempat, zakat fitri ini dikeluarkan menampakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia nikmatnya ia berhasil puasa genap di bulan Ramadan tersebut. Ini di antara hikmah disyariatkannya zakatul fitr. Pembahasan berikutnya tentang hukum zakat fitri. Apa hukum zakat fitri? Zakat fitri hukumnya adalah wajib. Di dalam hadis sebagian para ulama menyebutkan dalam ayat Al-Quran surah Al-A'la ayat 14, qad aflaha man tazakka, telah beruntung orang yang mengeluarkan zakat. Banyak penafsiran dari para sahabat, dari beberapa orang sahabat mengatakan bahwa ayat ini turun tentang zakat fitri. Kalau turun tentang zakat fitri, berarti kalau beruntung orang yang mengeluarkan zakat fitri. Kebalikannya, kalau tidak dia keluarkan, tidak beruntung. Menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat fitr tersebut. Ini dalil dari Al-Quran tentang wajibnya zakatul fitr. Adapun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tentang wajibnya sangat banyak sekali. Di antaranya hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Farada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitr min Ramadan, sa'an min tamr wa sa'an min sya'ir ala al-abdi wal-hur wal-dhakar wal-untha wal-saghir wal-kabir min al-muslimin, wa amara biha an tuadda qabla khuruj an-nas ila as-salah. Itu konteks lengkapnya. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr min Ramadan, dari Ramadan. Kalimat ini menunjukkan wajibnya nanti keluar Ramadan. Selesai Ramadan wajib. Apa yang diwajibkan? Sa'an min tamr, satu sa' dari tamr. Satu sa' itu 4 mud. Satu mud 2 telapak tangan orang biasa. Jadi 4 kali 2 telapak tangan itu satu sa'. Kita akan lebih rinci lagi tentang satu sa' ketika menjelaskan tentang berapa
ukuran zakat yang dikeluarkan. Jadi keluarkan 1 sa' dari korma, 1 sa' dari syair. Syair ini sejenis gandum. Alal abdi diwajibkan atas abd, budak, wal hur, orang yang merdeka, ad-dzakar wal unsa, laki-laki dan perempuan, as-saghir wal kabir, orang kecil, anak kecil maupun orang yang sudah dewasa. Semuanya wajib minal muslimin, dari kaum muslimin. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Dan Nabi memerintahkan supaya dikeluarkan zakat fitri tersebut sebelum manusia keluar untuk salat Id. Tegas ya? Ini kan tentang wajibnya zakat fitri. Sebab dikatakan Rasulullah mewajibkan zakat fitri. Hadis Ibn Abbas yang kita baca juga senada dengannya. Karena itu dinukil kesepakatan ijma' kalangan para ulama bahwa zakat fitri hukumnya adalah wajib. Ya. Orang-orang Hanafiyah saja yang mengatakan wajib, bukan fard. Para ulama mengatakan fardu kifayah. Orang Hanafiyah mengatakan wajib. Ya. Ini tentunya permasalahan dalam usul fikih. Ya. Orang-orang Hanafiyah itu membedakan antara kalimat fardun dan wajib. Kalau jumhur mengatakan sama maknanya. Orang Hanafiyah dia bedakan. Fard itu untuk wajib yang kewajiban diragukan. Kalau wajib ini kewajiban, tapi bukan dalil qati', bukan dalil yang betul-betul memastikan secara pasti. Dia betul wajib juga, tapi dalilnya tidak sama dengan fard. Yang fard itu seperti salat, haji, ya, gitu. Yang lainnya wajib dari sisi beberapa amalan. Baik. Jadi sebagai kesimpulan, zakat fitri hukumnya wajib berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari hadis dan kesepakatan di kalangan para ulama. Baik. Berikutnya, terhadap siapa diwajibkan zakat fitri ini? Siapa yang mendapatkan kewajiban membayar zakat fitri? Kalau kita cermati hadis Ibnu Umar yang saya bacakan tadi, dikatakan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri di bulan Ramadan atas budak dan orang yang merdeka, atas laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang besar, dari kalangan kaum muslimin. Ini secara global orang-orang yang wajib. Atasnya orang-orang yang wajib membayar zakat fitri, wajib mengeluarkannya, orang-orangnya. Kalimat kaum muslimin ini kalimat yang sangat luas. Budak dan al-hur, orang yang merdeka. Kalau budak, yang menanggung zakatnya siapa? Yang menanggungnya adalah tuannya. Ya. Kalau dia budak, yang menanggung zakatnya adalah tuannya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Laisa al-'abdu shadaqah illa shadaqatul fitr." Tidak ada pada budak sedekah kecuali sedekah al-fitr, zakat fitr. Dan dia milik tuannya berarti yang menanggungnya. Nah, atas budak maupun orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, semuanya masuk. Tidak ada perbedaan. Laki-laki perempuan semuanya wajib membayar zakat fitri. As-saghir wal kabir, anak kecil maupun orang yang sudah besar. Anak kecil dari yang bayi baru lahir dan seterusnya, semuanya wajib untuk membayar zakat fitri. Iya. Nah, dan dari kalimat kaum muslimin yang wajib dibayar oleh kaum muslimin menunjukkan bahwa
yang gila, orang yang tidak waras, itu juga wajib membayar zakat fitri. Dia wajib membayar zakat fitri kalau memang dia punya harta atau masuk ke dalam tanggungan seorang. Sebab diliputi dalam hadis ini. Nanti yang liputan luas. Diwajibkan atas budak, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang besar, dari kalangan kaum muslimin. Ya. Diterima zakat ke muslim. Adapun orang kafir tidak ada zakat fitri. Ini bagi kaum muslimin. Nah, maka zakat ini diwajibkan atas mereka semua, orang-orang yang kita sebutkan itu tadi. Dia kena kewajiban. Apa ketentuannya dia kena kewajiban? Kalau kita tahu orang-orang yang kena kewajibannya siapa, sekarang apa ketentuannya dia wajib bayar zakat? Nah, dari hadis-hadis yang saya baca, bisa kita petik pendalilan bahwa yang wajib membayar zakat fitri itu ketentuannya yang pertama dia muslim. Yang pertama dia muslim. Kemudian ketentuan yang kedua, dia termasuk orang yang mempunyai kecukupan. Bagaimana batasan kecukupannya? Jadi saya katakan yang kedua, punya kecukupan. Sekarang bagaimana batasan kecukupannya? Kapan dianggap dia ini orang cukup? Kalau kita punya satu sak. Apa maksudnya ini kecukupan? Punya satu sak. Maksudnya begini. Dianggap dia cukup kalau pada hari Id atau malam Id dia mempunyai satu sak lebih, melebihi makanan yang ada. Kebutuhannya dia, kebutuhan keluarganya, dan kebutuhan pokoknya. Paham ini? Sekarang seorang punya kebutuhan di rumahnya. Dia ada beras, ada kebutuhan makan. Makanannya ini, ya berasnya ini, kebutuhan untuk diri dia, untuk keluarganya, ya. Untuk kebutuhan pokoknya ada untuk hari itu. Kalau dia lebih satu sak, maka wajib dia keluarkan. Dia termasuk orang yang wajib mengeluarkannya. Dipahami sampai sini? Jadi ukurannya, dia punya kemampuan, dikatakan punya kemampuan, kalau dia punya kelebihan makanan satu sak di atas kebutuhannya, kebutuhan keluarganya dan kebutuhan pokoknya dia. Jadi dari sini nampak bahwa kekayaan atau harus punya nisab seperti mas perak misalnya sampai begini, enggak. Itu enggak ada semua dalam zakat fitri. Ya. Enggak disyaratkan harus kaya. Itu tadi ukurannya, kecukupan itu. Sebab ini, zakat fitri ini, zakat diwajibkan bukan pada harta, tapi pada dipikulkan atas dirinya. Di zimma dia, dimasukkan dalam bentuk kemampuannya. Bahwa ukuran kemampuannya tadi, kita sebutkan kalau dia punya kelebihan, satu sak di atas kebutuhan asalnya. Jadi saya simpulkan bahwa seorang itu dikatakan wajib mengeluarkan zakat fitri kalau terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama dia muslim, syarat yang kedua punya kecukupan dengan bentuk ia punya makanan pokok untuk diri dia, keluarganya, dan punya kebutuhan pokoknya untuk hari itu atau malam Idnya. Dia punya lebih dari itu satu sak, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Bukan ini? Baik. Bagaimana dengan orang yang berhutang? Dia punya hutang misalnya. Apakah wajib juga membayar
zakat fitri? Jawabannya kita lihat tadi dua syarat itu. Dia muslim, di rumahnya pada saat itu ada kebutuhan pokoknya, ada makanan yang lebih dari kebutuhan pokoknya. Kalau ada makanan lebih, wajib bayarkan zakat fitri. Dia punya utang, tidak punya utang, ada kelebihan di rumahnya, dia bayar. Dipahami? Nah, ini letak perbedaan di sini antara zakat harta dan zakat fitri. Salah satu perbedaannya. Kalau zakat harta itu pada hartanya. Kalau dipinjam sama orang uangnya misalnya, hartanya tersebut tidak ada sama dia, maka itu pada hartanya, tidak ada sama dia, tidak wajib dia bayarkan zakat pada utangnya. Tapi kalau zakat fitri, apa yang ada pada dirinya sekarang, ya, walaupun dia punya utang di sana, tetap yang ada ini dia keluarkan. Ini untuk zakat al-fitri. Karena tadi dikatakan jumhurul ulama mengatakan kaya dan punya nisab itu tidak disyaratkan dalam zakat fitri. Iya. Baik. Tadi kita katakan anak kecil juga kena. Bagaimana dengan janin yang dalam perut? Iya. Apakah juga harus dikeluarkan zakat fitri untuknya? Berkata Ibnu al-Mundhir dalam al-Ijma', ajma'u, para ulama sepakat, alla zakata 'alal janin fi batni ummihi. Tidak ada zakat bagi janin yang berada di perut ibunya. Jadi para ulama sepakat bahwa janin di perut ibu itu tidak ada kewajiban zakat. Ini tentang kewajiban. Kewajiban itu harus, ya. Tapi apakah disunnahkan dikeluarkan zakat untuknya? Nah, ini perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan bahwasanya disunnahkan mengeluarkan zakat fitri untuk janin, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat seperti Utsman bin Affan dan lain-lainnya. Ya. Dikeluarkan untuknya zakat, disunnahkan saja, bukan wajib. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan janinnya itu dikeluarkan kalau dia sudah berbentuk, yaitu selama 3 bulan sudah umur kandungannya. Jadi dicukupkan padanya ruh. Iya. Baik, pembahasan berikutnya, yang kena zakat itu pada dia sendiri atau juga pada orang-orang yang lain, yang misalnya kecukupannya, kehidupannya juga dia ambil-ambil di dalamnya. Seperti apakah dia harus bayarkan istrinya, dia bayarkan ibunya, dia bayarkan bapaknya, dia bayarkan anaknya, dia bayarkan, ya, dan seterusnya. Orang-orang yang diberi nafkah. Ada hadis mengatakan, addu al-fitrata man tamunun. Keluarkanlah zakat fitrah, zakat fitri untuk orang-orang yang kalian tamunun. Kalian memberikan kecukupan pada mereka. Tapi ini hadisnya lemah. Ya. Karena itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang benarnya zakat fitri itu wajib atas manusia pada dirinya sendiri. Ya. Demikian pula atas istrinya wajib atas dirinya sendiri. Ayah pun demikian, anak pun demikian, dan seterusnya. Nah, cuman tentunya bagi anak kecil, ya, dan orang-orang, ya, yang kehidupannya betul-betul tergantung padanya, ya, seperti istri yang tidak ada kerjaan misalnya. Kalau istrinya punya harta, dikeluarkan untuk dirinya sendiri. Ya, demikian pula anaknya punya harta, dikeluarkan untuk dirinya sendiri. Tapi seperti anak kecil, anak bayi, yang mengeluarkan adalah orang tuanya. Tetap dikeluarkan untuknya, ya. Dan anak bayi tidak punya harta sebenarnya, cuma terhitungnya kepada orang tuanya. Dipahami ini? Nah, kalau misalnya orang tuanya cuma punya kemampuan untuk dirinya sendiri saja, dirinya sendiri yang keluarkan, yang lainnya tidak ada kewajiban. Dipahami? Demikian. Ya. Baik, kita pindah ke pembahasan berikutnya.
yaitu tentang jenis-jenis zakat fitrah. Jenis-jenis zakat al-fitr. Makanan apa? Jenis makanan apa yang dikeluarkan? Diterangkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim, kata Abu Sa'id, "Kunna nukhriju zakat al-fitr idza kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Idza kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengeluarkan zakat fitr. Dan waktu itu Nabi bersama pada kami. Sa'an min ta'am. Satu sa' dari makanan. Makanan ini terangkan dalam riwayat lain bur, yang diinginkan gandum. Jadi satu sa' dari makanan gandum. Yang kedua, al-sa'an min at-tamr, min tamrin. Atau satu sa' dari korma. Jenis yang kedua. Yang ketiga, sa'an min syair. Satu sa' dari syair. Syair ini juga jenis biji-bijian, hampir mirip gandum. Bahkan di penerjemahan sebagian kamus ada yang mengatakan gandum juga. Tapi beda dia. Nilai syair ini lebih di bawah dari gandum, dari bur. Nah, dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa ini biji yang dikenal, ma'ruf, dan manfaatnya sangat besar, apalagi kalau kulitnya masih ada menempel padanya. Ya. Nah, tapi manfaatnya di bawah bur tadi. Bur lebih banyak dan lebih menguatkan. Ya. Baik, ini yang ketiga ya, syair. Yang keempat, sa'an min zabib. Satu sa' dari zabib. Zabib itu anggur yang dikeringkan. Artinya apa? Hah? Kismis. Ya, bahasa Indonesia ini. Jadi anggur dijemur, ya, nanti dia kering, nah itulah hasilnya kismis. Baik. Nah ini banyak zabib dan merupakan makanan pokok di sana. Ya. Apalagi di musim panas, di musim dingin. Banyak orang makan ini sebab menghangatkan tubuh di musim dingin. Yang kelima, satu sa' dari aqid. Aqid itu susu yang dibuat mengering. Susu-susu begitu dikeringkan, setelah itu dimakan. Bahasa lainnya apa? Hah? Ya, keju. Baik. Jadi ini 5 asnaf yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yang pertama gandum, bur. Yang kedua tamar, korma. Yang ketiga syair. Ya, syair ya, jenis gandum tadi saya terangkan. Yang keempat zabib, kismis. Yang kelima adalah aqid, yaitu keju. Ini 5 jenis makanan dan 5-limanya ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimakan pada saat itu. Dan di sini diperselisihkan, yang dikeluarkan itu apakah terbatas pada 5 jenis makanan ini atau pada seluruh makanan yang lain. Nah, misalnya kita di Indonesia pakai beras kita beras kita keluarkan misalnya. Di sana pakai sagu dia keluarkan. Sana jagung dia makan, makanan pokoknya jagung dikeluarkan. Mana yang benar? Terbatas 5 atau sesuai dengan makanan di negerinya? Ini ditahqiq oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam masalah ini. Ya, Ibnu Al-Qayyim ada menyebutkan tentang masalah ini, beliau katakan, setelah menyebutkan 5 bahan pokok itu, kata beliau ini 5 bahan pokok ini adalah kebanyakan makanan yang dimakan di Madinah. Adapun penduduk negeri atau tempat yang makanan pokoknya selain itu, maka mereka mengeluarkan satu sa' dari makanan pokoknya di tempatnya. Kata Ibnu Qayyim, apabila makanan pokoknya bukan biji-bijian seperti sebut tadi itu korma, gandum, dan seterusnya, bukan biji-bijian seperti susu, daging, ikan misalnya, makanan pokoknya, akhraju, mereka keluarkan. Fitratuhum min qutihim, dikeluarkan zakat fitrnya dari qutnya mereka, dari makanan pokoknya. Kainan makanan, apapun makanan pokoknya. Kata Ibnu Qayyim, hada qaulu jumhurul ulama. Ini pendapat jumhurul ulama. Wa huwa as-shawab alladhi la yuqalu bi ghairihi.
Dan ini yang benar, tidak boleh berpendapat selain dari pendapat ini. Kata Ibnu Qayyim. Kenapa? Idil maksud, sebab yang diinginkan saddu qullatil masakin yaum al-Eid wa mu'asatihim min jinsi ma yaftatu ahli baladihim. Ingin ditutup kekurangannya orang miskin pada hari Id dan diberikan santunan dari jenis apa yang mereka makan. Kan begitu ya, kalau dibayar dari 5 saja harus ekspor dan korma ini dan seterusnya. Diberikan, dan itu bukan makanan pokok mereka. Ya. Jadi dari hikmahnya dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok yang mereka makan. Ya. Dari kesimpulannya, jenis makanan yang dikeluarkan itu tergantung makanan pokok di negeri tersebut. Ya. Makanan pokok di negerinya. Kalau kita di Indonesia ini beras. Ya. Makanan pokok kita. Dan Syekh bin Baz menyebutkan yang dikeluarkan dari makanan pokok tersebut ya, adalah dari pertengahan jenis makanan pokok yang dimakan. Saya beras, dia punya beras. Ada dia makan kadang beras harga 1.000, kadang harga 2.000, kadang harga 3.000. Ya, maka begitu dia keluarkan paling tengahnya 2.000. Kalau dia keluarkan 3.000, bagus, silahkan. Ya. Lebih bagus, lebih baik. Sebab asalnya ini diinginkan muasa, memberikan santunan kepada orang miskin dan diundir dan seterusnya. Dipahami ini? Ya, jadi sebagai kesimpulan, yang dikeluarkan tidak terbatas pada 5 yang tersebut dalam hadis itu tadi. Tapi yang dikeluarkan sesuai dengan jenis makanan pokoknya di negeri tersebut. Ya. Karena itu, kalau ditanya, ya, apa yang saya keluarkan ini? Harus dilihat di mana dia tinggal. Demikian pula kita di Indonesia ini, ya, ada yang makannya sagu, ya kan? Ada yang lainnya dan seterusnya. Baik. Sekarang berapa ukuran kadar yang dikeluarkan dari zakat fitrah itu? Dari hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari Muslim. Hadis Ibnu Abbas, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim dan lain-lainnya yang sangat hasan. Disebutkan bahwa yang dikeluarkan adalah 1 sa'. Sa' ini adalah jenis ukuran dengan timbangan, bukan dengan literan. Maaf, terbalik ya. Bukan dengan literan, tapi dengan timbangan. Ya. Nah, itu 1 sa'. Betul yang pertama tadi ya. Dia dengan literan, bukan dengan timbangan. Asalnya begitu. Jadi dia pakai ukuran tangan. Ya. 1 sa' itu 4 mud. Jadi 1 sa' 4 mud. 1 mud 2 telapak tangan orang biasa. Apa itu orang biasa? Tangan ini kan banyak model ya. Ada tangan yang terlalu kecil, tangannya lebar besar. Ya. Yang diinginkan tangan rata-rata kebanyakan orang. 2 telapak tangan itulah 1 mud. Dipahami? Dari jenis literan. 1 mud itu ada ukuran tersendiri mudnya. 1 mud tersendiri. Jadi kalau dia 4 mud itu ukurannya 1 sa'. 1 sa' ini ada ukuran tersendiri. Ada yang sa' nabawiyah, sa'nya Nabi. Ya. Kalau ingin amannya ambil beras, ukur pakai tangan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Itu 1 sa'. Dipahami? Untuk setiap orang. Itu kalau ingin aman. Kalau ingin amannya tambah lagi yang kelima supaya tidak ragu. Ya. Setelah itu berkembang zaman ke zaman, akhirnya satu ukuran mud ini yang tadinya pakai tangan, ukuran liter, ukuran ini ingin dihitung pakai kilo. Maka berbeda-beda. Ada yang mengukur, ada yang mengatakan dia 3 kilo kurang 1/4. Ada yang mengatakan 2 kilo 40 gram.
Dan ada yang menyebutkan 3 kilo. Ya. Asalnya tidak ada bobot tertentu. Ya, tapi kalau ingin aman, amannya dilebihkan. Kan gitu. Tapi kalau dia cukupkan dengan itu, dia ukur pakai tangannya sendiri, ya. Dia culik misalnya beras 4 kali 2 telapak tangan, itu sudah 1 sok. Saya cukup. Ya sebenarnya. Tapi kalau dia ingin berhati-hati, dia lebihkan. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Ya. Kenapa kita katakan lebih bagus? Sebab asalnya ini pemberian, dan pemberian itu kalau lebih nggak apa-apa. Yang masalah itu kalau kurang. Ya. Yang menjadi masalah kalau kurang. Nah, jadi sekali lagi ukuran kilo-kiloan itu sebenarnya bukan ukuran mendasar. Kalau di Indonesia berapa? 4 ya? Hah? Berapa? Berapa liter? 4 liter. Berarti 3 kilo lebih ya? Iya. Sebenarnya 3 kilo. Ada yang menyebutkan 3 kilo. Kalau Syekh Jibril sebut, Syekh Ibn Utsaimin kalau tidak salah 2 kilo 40 gram. Sebagian masyarakat menyebutkan 3 kilo kurang 1/4. Ya. Jadi berbeda dalam ukuran. Amannya seperti yang saya uraikan tadi. Baik. Kalau kita mengetahui berapa ukuran zakat fitri ini, sekarang kita pindah ke masalah berikutnya. Tadi dikatakan yang dikeluarkan itu apa? Jenis makanan yang dimakan di negeri tersebut. Sekarang bagaimana dengan orang yang mengeluarkannya tidak pakai makanan? Dia keluarkan ganti duit, pakai uang. Nah, ini yang banyak dilakukan di negeri kita Indonesia ini. Baik. Asalnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada mata uang emas, ada mata uang perak, punya uang mereka. Tapi tetap dikeluarkan apa? Makanan. Ya. Dan tidak ada satu hadis pun menunjukkan bolehnya mengeluarkan dengan qimah, dengan harganya. Ya, diukur misalnya 3 kilo, harganya, oh misalnya beras 1 kilo 1.000, kalau begitu 3.000. Ya. Padahal kalau di zaman Nabi ingin seperti itu, mampu mereka punya, ada mata uang. Tapi tidak ada yang melakukannya. Menunjukkan bahwa mengeluarkan dengan uang itu adalah perkara yang tidak dibenarkan secara syar'i. Dan ini pendapat jumhur ulama yang tidak bisa dicari pendapat selainnya. Nah, iya. Baik. Jadi yang dikeluarkan itu adalah makanan dan tidak boleh diganti dengan uang. Kapan diganti dengan uang? Maka zakat fitrinya dianggap tidak syah. Sebagai zakat fitri, uang itu terhitung sedekah saja biasa. Belum terhitung zakat fitri yang mengangkat kewajibannya, dan dengan itu dia mendapatkan keutamaan pensucian untuk dirinya, kemudian memberi makan orang miskin dan seterusnya. Baik, maka yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhurul ulama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang berbuat suatu amalan yang tidak dibangun di atas perkara kami, amalan tersebut tertolak. Nabi tidak pernah mengeluarkan dengan uang. Juga menyelisih kesepakatan sepotong riwayat pun tidak ada menunjukkan bahwa ada dikeluarkan dengan uang atau dengan harga. Iya. Nah, kemudian di antara salahnya orang yang mengeluarkan dengan uang ini, zakat fitrah itu, zakat fitri itu zakat yang sifatnya termasuk syiar Islam yang zahir, syiar Islam yang nampak.
Kan nampak sekali kan, kalau sudah akhir Ramadan orang ramai-ramai bawa beras. Nampak bersedekah. Kalau pakai uang di kantong, masih dia jalan, tidak tahu kemana. Ya. Jadi dari syiar yang zahir menjadi syiar yang tersembunyi. Dari penyelisihan lain terhadap makna diwajibkannya zakat fitri. Ya. Sebab di akhir Idul Fitri ini berderet terus, ini semuanya membangkitkan persatuan di tengah kaum muslimin, saling menyayangi antara kaum muslimin, dan mereka bangga dengan agamanya. Berkumpul di lapangan Id, terbiasa cinta dengan agamanya. Disuruh hadirkan anak kecil, perempuan haid, gadis pingitan, dikeluarkan semua ke lapangan. Ya. Termasuk hikmahnya. Dan ini dari ibadah-ibadah yang zahirah, yang nampak. Kalau diganti dengan uang jadi tidak nampak. Ya. Bisa ketemu, bisa dan seterusnya. Nah, karena itulah kewajiban bagi setiap orang yang mengeluarkan zakat, dia keluarkan dengan makanan pokok, dengan jenis makanan yang dia keluarkan. Dan juga kewajiban bagi orang yang menjadi wakil lembaga atau amil zakat, yang menerima zakat, penyaluran, kalau ada yang memberikan kepadanya uang, hendaknya dia tolak dan dia minta diganti dengan beras. Atau kalau dia ingin berbaik hati, dia ambil uangnya terus dia belikan beras. Ya. Dan disalurkan dengan uang. Ingat, kalau disalurkan dengan uang itu tidak teranggap, tidak terhitung. Dan ini fatwa para ulama besar di zaman ini, bahwa itu tidak dianggap sama sekali. Iya. Baik. Berikutnya, kepada siapa diberikan zakat fitri itu? Tempat penyalurannya kemana? Sebagian para ulama mengatakan bahwa penyaluran zakat fitri itu sama dengan penyaluran zakat harta. Penyaluran zakat harta kepada berapa orang?